Shalom, silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Saya berterima kasih diberikan kesempatan hari ini boleh sharing firman Tuhan di GBI Lewi Newton. Keyboardnya bisa tetap di tempat ya. Dan hari ini topik kita bulan ini sebenarnya ya, karena beberapa waktu yang lalu juga saya mengisi di seberang ya, di kota wisata. Dan saya selalu belajar begini saudara, sebagai hamba Tuhan yang diberi kesempatan memberitakan firman Tuhan. Firman Tuhan itu bukan hanya untuk jemaat tapi buat saya juga ya. Jadi kalau saya ada dikasih tema-tema khusus, sebelum saudara diberkati dengan penyampaian ini, saya sudah diberkati dulu sebelumnya. Dan itu sesuai dengan kebutuhan saya. Dan biasanya kalau dapat tema khusus itu ngeri-ngeri sedap ya. Tantangannya juga ini kan tentang gaya hidup bersyukur ya. Tadi kemarin saya sudah menghadapi tantangan terlebih dulu saudara. Saya ini pendeta yang kemana-mana naik mobil online Bapak Ibu Saudara ya. Dan saya ini orangnya sangat planning. Hitung waktu, ukur semuanya gitu, semuanya terschedule. Jadi saya sudah ukur, saya pesan. Ternyata saya pikir dia tahu, saya bilang nanti keluarnya di sini ya. Ya gitu kan. Ternyata dia nggak tahu Bapak Ibu Saudara, baru pertama kali ke Cibubur. Masuk tol saya udah baca-baca persiapan. Saya kaget begitu saya buka mata saudara, keliling, saya sudah menuju Jatinegara saudara. Langsung kepancing mau ngeluh kan. Waduh ini kan arahnya berlawanan ini. Tapi saya ingatlah, makanya saya bilang saya udah lebih dulu diberkati ya. Saya diajar untuk bersyukur walaupun keadaannya gak enak. Bahkan saya yang menuntun dia untuk sampai ke sini Bapak Ibu Saudara ya. Jadi dalam hidup ini selalu ada tantangan untuk kita bisa mengucap syukur. Tapi orang yang mengerti akan mendapatkan berkat dari sana. Tapi kalau orang yang tidak mengerti maka hari-hari hidupnya walaupun kelihatan wow itu tidak mengalami segala kepenuhan janji-janji Allah. Jadi hari ini saya kasih judul Beautiful in its time ya, indah pada waktunya. Kata-kata yang sering kita dengar dari Pengkhotbah 3 ayat 11. Ini saudara judul lagu ini aja banyak banget loh saudara. Salah satunya saya tulis lagu ini ya, indah pada waktunya. Ada juga karyanya Jonathan Prawira, ada juga lagu dunia juga ada indah pada waktunya. Karena semua orang suka yang indah-indah ya. Kita baca dulu ayatnya Pengkhotbah 3 ayat 11. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Stop saudara. Yang suka dikutip yang ini doang. Ya. Lanjutannya itu enggak dibaca. Lanjutannya kita baca 1, 2, 3. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ini justru bagian yang terpentingnya. Jadi yang diklaim itu janjinya. Indah. Jadi begitu enggak indah bingung kan saudara. Karena Tuhan bilang manusia itu enggak bisa menyelami pekerjaan Tuhan untuk membuat segala sesuatu itu jadi indah. Enggak bisa kita selami. Jadi kalau kita enggak bisa selami dan kemudian kita enggak mau bersyukur untuk keadaan yang lagi enggak enak yang kita alami. Maka kita tidak mengalami juga janji ini. Tidak bisa menyelami. Jadi kalau kita kan gini, kalau indah ya dari awal kasih yang baik-baik sajalah kan gitu kan saudara. Nah Tuhan tuh gak bisa diselami jalan-jalannya. Firman Tuhan bilang begini, kemuliaan Tuhan, kemuliaan manusia itu menyelidiki, kemuliaan raja-raja menyelidiki segala sesuatu. Kita selalu kepingin tahu segala sesuatu. Tapi kemuliaan Allah itu apa saudara? Menyembunyikan segala sesuatu. Jadi artinya apa? Tuhan itu izinkan kita gak tahu. Kenapa? Kita nggak tahu kenapa harus terjadi dalam hidup kita, tapi pegang saja janji Tuhan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Sehingga untuk mengalami ini dengan sederhana saja, saya kalau khotbah selalu sederhana saudara. Saya nggak suka yang rumit-rumit, karena saya role model saya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tuh kalau khotbah nggak pernah rumit. Lihatlah burung di udara gitu. Lihatlah perempuan yang pelit yang nggak bisa kekurangan satu uang satu dirham pun dia akan cari seumur hidupnya seperti di tanggungan atas. Itu kan sangat relate dengan kehidupan sehari-hari. Jadi kita bagi 3, segala sesuatu indah pada waktunya. Yang pertama segala sesuatu. Katakan bersama segala sesuatu. Saudara perlu mengerti prinsip ini. Kenapa dia harus segala sesuatu? Itu artinya termasuk saat kita tertawa, saat termasuk kita menangis. Kita harus mengucap syukur, amin. Dikatakan begini Kejadian 6 ayat 22, selama bumi masih ada, sama-sama kita baca, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Ya, Tuhan berikan 2 musim yang sangat bertolak belakang.
Ya, kita biasanya maunya kan yang jangan kemaraunya lah gitu ya. Hujan artinya hujan tuh membawa berkat ya. Siang dan malam, aduh malam itu gelap. Orang lagi ngalamin persoalan semua gelap, nggak tahu jalan keluar ya. Kita maunya siangnya aja ya. Kita nggak mau dinginnya, musim dinginnya kita nggak mau ya. Kita mau musim yang panasnya saja yang bisa menabur benih. Ya, kita mau menuainya saja ya, menaburnya susah gitu loh saudara. Nah nggak bisa. Di dalam hidup ini ada yang namanya segala sesuatu termasuk tawa dan air mata. Oh ada orang bilang begini, oh filsafat dunia ini begini. Memang itu seperti roda pedati ya katanya ya. Ada benarnya, kadang ada di atas, kadang ada di bawah. Tapi saudara tangkap esensinya. Kenapa Tuhan izinkan 2 musim ini terjadi dalam hidup kita? Singkat, 2 musim ini tertawa dan menangis. Yang kita sukai dan yang tidak kita sukai. Yang membuat kita lebih mudah bersyukur kalau kita mengalami keberkatan. Dengan yang gak mudah bersyukur kalau kita lagi mengalami kesulitan. Kenapa saudara? Ya tadi seperti dikisahkan seperti roda perdati. Kalau orang lagi tertawa itu kan kayak di atas. Keberkatan itu di atas ya. Mengalami promosi itu di atas. Yang di bawah itu apa saudara? Waktu saudara mungkin ada mengalami kerugian ya. Padahal kalau kita baca ini lebih lengkap lagi Pengkhotbah 3. Pengkhotbah 11 ini lebih jelas lagi. Ada waktunya untung, ada waktunya rugi. Loh, saudara itu ada loh. Jadi artinya apa saudara? Kenapa Tuhan izinkan terjadi? Seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Kenapa saudara? Karena itu yang membuat kita bisa moving to the next level. Saudara kalau cuma maunya di atas terus, roda itu di atas terus, posisinya di atas terus, ya nggak bisa gerak saudara. Kapan roda itu bisa gerak ke destinasi berikutnya? Waktu atas ke bawah, atas ke bawah. Nggak bisa, atas, nggak bisa saudara. Jadi keadaan kita yang diizinkan Tuhan seperti roller coaster itu membuat kita moving. Itu membuat kita bergerak. Saudara tangkap ini. Jadi kalau ketika engkau mengalami keadaan di bawah, engkau nggak ngomel. Engkau enggak membuat engkau marah sama Tuhan. Percaya ini cara Tuhan untuk membuat aku ada di titik 1 untuk aku bergerak ke titik 5. Enggak ada orang mau di titik 1 terus kan saudara. Dia kehidupannya stagnan, tidak ada perubahan. Orang yang sudah diberkati pun masih ingin maju ke next level. Karena kan tidak ada oksigen. Jadi mereka buatlah ini rumah kaca ini persis keadaan ada oksigennya ya. Ditanam macam-macam, tuh subur-subur saudara di situ ya. Jadi tumbuh enggak? Tumbuh. Nah ini proyek percontohan supaya nanti kalau buat komunitas di tempat lain itu sudah tahu cara membuatnya yang bukan di bumi. Nah sampai suatu ketika ilmuwan ini melihat kok pohonnya mentok padahal ini kok dibuat tinggi sekali ini ya. Kok di titik tertentu dia berhenti tumbuh. Ternyata ditemukan apa saudara? Karena terlalu sempurna kondisi yang ditetapkan di sana. Makanan, tanaman ada, apa yang gak ada saudara? Gak ada angin. Jadi pohon itu termasuk kalau saudara ke Amerika, ke tempat itu ya, taman tahuranya saudara. Saudara akan ketemu pohon yang raksasa ya, yang tingginya sudah gak tahu lagi gimana ngelihatnya, kita mesti ngedongak ke atas. Kenapa dia bisa tumbuh setinggi itu saudara? Itu karena dia sudah menghadapi yang namanya badai Katrina lah, segala macam saudara. Itu yang membuat apa? Ketika itu dia harus semakin nopang ke bawah, dia harus semakin akarnya turun ke bawah. Itu yang membuat dia bisa tumbuh tinggi. Jadi manusia ini kalau nggak ada angin dalam hidupnya, ya hidupnya so-so. Hidupnya segitu-segitu saja. Tidak ada diizinkan terjadi kesesakan, penderitaan dalam hidup kita. Hidupku hanya segitu-segitu saja. Jadi hari ini kita percaya saudara. Seperti Mazmur 119 ayat 71 berkata bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Aku tertindas. Nah justru kan tadi kan saudara badai ya. Pohonnya jadi harus akarnya makin nanti bawah saudara. Kita percaya berakar dalam Tuhan itu artinya kita bertumbuh dalam Tuhan. Manusia itu menghadapi persoalan baru datang sama Tuhan kan. Ya saya dan suami menggembalakan di Jakarta Pusat. Itu saya lihat pola jemaat kayak gitu. Kalau sudah diberkati makin-makin tuh mulai agak melipir. Pertama sukacita, haleluya dalam nama Tuhan. Lama-lama agak melipir. Mencong jalannya saudara ya. Lama-lama udah mulai agak kurang ke gerejanya, alasan sibuk lah apalah. Lupa bahwa yang kasih berkat itu Tuhan. Ya, tapi kalau sudah ada bencana, ada COVID, nggak tahu besok aku masih hidup atau tidak. Wah itu mau dibikin pakai Zoom meeting, rame yang ikut.
Begitu COVID selesai, saudara ya. Mulai sudah enak hidupnya ya. Kayak nggak perlu lagi berakar sama Tuhan. Salah. Bukan hanya waktu tertindas kita belajar ketetapan Tuhan. Harusnya waktu kita enak pun kita bersyukur. Tapi artinya gini saudara, itu Tuhan pakai untuk membuat orang tuh mendekat sama Tuhan. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang ya. Tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Tapi kalau gak terusan berakar dalam Tuhan, maka justru berkat itu yang membuat kita lupa sama Tuhan. Ingat ya, waktu Raja Hizkia dapat perpanjangan waktu, justru itu yang membuat dia jadi sombong. Ya, waktu kesesakan Tuhan tolong, begitu ditolong lupa sama yang kasih berkat. Jadi artinya dalam segala season kehidupan kita saudara, kita harus mengandalkan Tuhan. Terlebih mungkin ketika orang merasa dirinya tidak percaya apakah Tuhan masih ada. Firman Tuhan berkata dalam Yeremia 23:23, masakan aku ini hanya Allah yang dari dekat, kata Tuhan. Kan banyak kan orang kalau diberkati, Tuhan itu dekat sekali sama saya. Waktu kita gak dijawab, Tuhan itu jauh. Tuhan bilang gini loh, kamu pikir aku ini hanya Allah yang dari dekat dan bukan, demikianlah firman Tuhan, dan bukan Allah yang dari jauh juga. Waktu gak lihat apa-apa, tangannya tidak kelihatan menolong, dia tetap Allah. Bahkan kita tidak ditolong sekalipun saudara, dia tetap Allah. Gak bisa dikudeta, gak bisa diturunkan dari tahtanya. Makanya kita bodoh kalau kita mengandalkan mengucap syukur hanya oleh karena berkat. Makanya Tuhan bilang janganlah mencari Tuhan karena berkat. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan tambahkan kepadamu. Dia tetap Allah, mau ngalamin enggak ngalami, dia tetap Allah. Jadi kalau kita ngerasa dia jauh saudara, Tuhan bilang, aku pun tetap Allah. Artinya apa? Dia tetap sanggup menolong. Tidak ada yang namanya terlambat. Saya bersyukur saudara ya, kalau saya hari ini berada di depan saudara, itu saya mengalami Tuhan itu jauh tuh lama sekali. Saya nulis lagu mau 23 tahun. Saya ini satu alma mater ya sama Pak Yakub. Pak Yakub ini udah sungguh-sungguh sekali melayani Tuhan. Ibu Dea ini kakak rohani saya. Kami sama-sama di Bandung ya saudara. Mulai tulis-tulis lagu, direkam. Waduh, waktu viral se-Indonesia sunungnya. Kan langsung kalau viral kan kayak ngerasa Tuhan dekat ya. Begitu lagunya enggak viral, enggak jadi berkat, langsung rasanya Tuhan jauh saudara ya. Saudara waktu saya renung-renungkan saudara ya. Bodoh sekali, saya berkali-kali mau berhenti dari pelayanan. Karena saya berpikir gini, saya ini kan lulusan ITB, Pak Yakub masih kerja ya Pak Yakub ya. Saya itu benar-benar Tuhan panggil nulis lagu loh saudara. Tapi begitu lagu yang satu viral itu gak ada lagi lagu berikutnya. Padahal Tuhan panggil saya, bukan saya mau-maunya saya, enggak. Aku akan panggil engkau jadi penulis lagu yang memberkati banyak orang. Buktinya kan kelihatan. Gak berbakat saja, menurut saya gak berbakat saudara. Bisa Tuhan buat viral. Maksudnya viral itu jadi berkat. Zaman sekarang kan bilangnya viral ya. Jadi artinya gini, Tuhan dekat, Tuhan menjawab. Kan gitu saudara. Tapi ketika sesudah itu tidak ada lagi lagu yang dinyanyikan. Nyanyikan tuh masih kayak gini loh saudara. Ngasih ke produser ditolak, ngasih ke produser ditolak. Dan saya sadar kemampuan saya tidak seberapa. Langsung ngerasa itu Tuhan tuh jauh. Ya. Kalau saya waktu itu give up, berkali-kali saya mau give up dan Tuhan turun tangan untuk membuat saya tidak give up. Waktu Benny datang pertama kali di Jakarta, saya udah bilang gini, ini terakhir kali aku pelayanan di pujian penyembahan. Sesudah ini aku tidak lagi akan. Karena apa saudara, saya ngalami banyak penolakan-penolakan termasuk untuk karya-karya yang saya tulis. Gak percaya. Nah karena waktu itu Benny kan sakti sekali ya saudara. Lihat videonya tuh kan, kami itu sama Pak Yakub tuh ya di Bandung ya sengaja kan katanya dia lempar anduk yang kameramannya langsung jatuh gitu kan saudara. Jadi kami waktu itu kan nggak semua orang punya video gitu ya, video player. Jadi ngumpul satu rumah, diputer, kita udah bawa tuh anduk, bahkan termasuk ada bawa payung. Supaya nanti katanya urapannya tinggal di situ gitu ya saudara. Jadi waktu dia datang, dari Bandung datang. Itu di Kemayoran saya ingat. Ya kalau buka jam 8 itu pintu, jam 6 kami udah di depan pintu saudara. Bayangkan itu, begitu pintu dibuka, langsung maju supaya bisa dapat duduk paling enggak baris kedua lah ya. Baris pertama itu kan untuk orang-orang VIP. Jadi kami selalu di baris kedua. Saya udah bilang pulang dari sini Tuhan, aku tak main engkau tapi enggak mau lagi di pujian penyembahan. Saudara, karena waktu itu saya enggak tahu bahwa Tuhan akan bisa pakai walaupun kelihatan Tuhan itu jauh. Tiba-tiba ada sesi tambahan.
Ibu Benihin, Mrs. Benihin akan khotbah. Padahal itu sesi tambahan, jadi nggak ada orang. Pemusik udah pada pulang, karena kan break, kami nggak mau meninggalkan tempat saudara. Tetap itu ngetek tempat itu, nggak mau pergi dari situ. Kalau ke toilet harus ada yang jagain. Nggak ada pemusik. Sebelumnya ada sesi Pak Damari sebelumnya. Dari Bandung pelayanan kami disuruh nyanyi lagu teman saya yang Selamatkan Indonesia. Nah saya waktu itu saudara ikut nyanyi di atas. Gitu, ikut main tapi ala kadarnya lah. Sebenarnya teman saya Renata yang main, saya tuh nggak jago juga main keyboard. Jadi waktu pemusik nggak ada, panitia tuh datang nyari orang. Lihat saya, begitu lihat saya, kamu kan yang sebelumnya ada di atas panggung kan? Iya Pak, main keyboard ya. Kaget saya saudara suruh ngiringin pujian penyembahan. Di samping saya, Kris Manusama. Oh Tuhan, apa gak gemetar? Cuma dua, dia dan saya. Untung lagunya How Great Thou Art. Kalau di luar itu saya sudah gak bisa ngiringin. Karena keyboardnya tidak pakai transpose saudara. Saya cuma ngek string saudara. Tapi situ Tuhan bicara. Kenapa sampai panitia itu bisa lihat kamu? Karena aku gak mau kamu give up. Jadi berkali-kali dalam hidup saya yang menyesakkan penuh dengan air mata. Tuhan tuh campur tangan. Artinya bersyukur saja. Kelihatan aku jauh tapi aku dekat. Saudara, ada seorang ibu di Semarang. Jadi ibu ini saking murungnya sampai terkenal di gereja itu. Jadi ada orang yang bilang, Bu, ibu ini baru ngalami mujizat. Pergi ke Israel. Sebelumnya dia murung, mungkin karena sakitnya, karena persoalan. Pokoknya gak perlu orang lihat dia senyum, tapi rajin ke gereja, cuman murung. Saudara kebayang gak akibat kita murung, berapa orang yang disusahkan melalui kemurungan kita ini saudara ya. Ambience yang kita tebarkan kemana-mana. Nah dia ikutlah suatu ketika ke Israel. Bukan ketika ada khotbah atau lagi di sungai Yordan, enggak. Lagi di kamarnya sama anaknya lagi nyetrika. Lagi nyetrika di hotel, tiba-tiba kretek, dia ada sakit di kakinya, jalannya pincang. Kretek gitu, lagi nyetrika, bukan lagi nyanyi glory, haleluya, bukan. Lagi nyetrika, kretek, sembuh saudara. Tapi artinya gini, kalau toh akan datang akan ngalami sembuh. Betapa sia-sianya bertahun-tahun hidup dalam kemurungan, amin. Kalau toh akan diberikan Tuhan pada waktunya. Betapa sia-sianya hidup kita murung, gak bisa bersyukur, akibatnya apa? Penyakit datang, kita sendiri yang ngundang semuanya. Padahal kalau sudah pada waktunya Tuhan mau beri, Tuhan pasti beri. Amin saudara. Jadi kalau tahu gitu, atas yang tidak indah pun ngucap syukur aja karena kita punya pengharapan. Amin. Tuhanku pada waktunya akan memberikan. Ngapain aku ngomel-ngomel? Ini saya ngomong ini sama saudara, saya sedang ngomong sama diri saya sendiri saudara. Saya pun punya pergumulan. Anak saya punya pergumulan. Pelayanan saya punya pergumulan. Kalau nanti toh tetap Tuhan akan berikan, ngapain aku mesti ngomel-ngomel? Lebih baik tertawa, lebih baik bersyukur saja. Bersyukur itu artinya punya iman. Amin. Bukan kita orang yang suka disakitin, bukan. Kenapa aku bersyukur untuk hal yang tidak baik ini? Karena aku punya iman yang tidak baik pun Tuhan bisa buat jadi baik. Terpujilah nama Tuhan, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Nah saudara, jadi sekarang kita sepakat ya, yang tidak baik itu pun harus kita tahu bahwa itu baik. Makanya dikatakan ajarkanlah aku. Saudara bagaimana bisa melihat sesuatu yang baik, yang tidak baik jadi baik? Ketika saudara melihatnya dengan firman Tuhan. Ya. Dari segala sesuatu. Yang kedua, indah. Semua indah. Yang gak baik itu pun indah. Amin. Nah firman Tuhan katakan Mazmur 119 ayat 68. Sudah dideklar oleh Tuhan. Engkau baik dan berbuat baik. God is good. Bukan hanya itu. And he does good. Tuhan baik dan berbuat. Dia hanya tahu berbuat baik untuk umatnya. Termasuk keadaan yang kita menangis, dia hanya tahu berbuat baik. Tidak ada agenda rancangan kecelakaan dalam hidup orang percaya, saudara. Tapi kemudian ada lanjutkannya, ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Kita perlu punya cara untuk bisa melihat yang tidak baik itu baik. Caranya apa? Lihatnya pakai kacamata firman Tuhan. Lihatnya pakai kacamata. Makanya pemazmur berkata, engkau baik dan berbuat baik. Tapi ini yang kualami. Sebab itu ajarkanlah firman-Mu kepadaku. Supaya aku bisa lihat baik. Karena saudara untuk bisa melihat sesuatu yang tidak baik itu jadi baik. Saudara perlu firman.
Ya, Mazmur berkata dalam Mazmur 19, ini ayat bagus sekali saudara. Titah Tuhan itu tepat, ya, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat, katakan bersama, mata bercahaya, pure, clean, clear. Jadi mata kita tidak lagi dipengaruhi keadaan, dibersihkan oleh firman Tuhan supaya bisa melihat sesuai dengan Tuhan melihat. Jadi waktu Tuhan izinkan kita menangis, tidak pernah Tuhan lihat keadaan kita itu rancangan kecelakaan. Kita yang ngelihatnya kecelakaan, kita yang ngelihatnya penderitaan. Di mata Tuhan semua rancanganku baik adanya. Memang bisa terjadi orang lain yang membuat kejadian itu terjadi dalam hidup kita. Kalau namanya tertipu ya saudara, orang lain. Tapi di mata Tuhan bagi anakku semuanya adalah baik adanya. Itulah Tuhan. Makanya dia bisa buat yang tidak baik pun jadi baik. Karena bagi Tuhan, nah kita lihatnya terus pakai kacamatanya Tuhan. Firman itu yang membuat mata kita bersih. Kalau enggak, mata kita dicemari oleh dunia ini. Kalau saya lihat dunia, mata saya dicemari oleh dunia ini. Saya baru punya album tuh umur saya 40 tahun. Dari nulis lagu 23 tahun saudara. Lama sekali. Dan punya album bukan karena pengen jadi penyanyi. Karena nggak ada orang yang mau nyanyikan lagu saya saudara. Saya sampai berguru sama guru penyanyi terkenal tuh ya. Yang kalau di acara idol dia selalu jadi juri yang seram. Ya, bibirnya hitam, kuteknya hitam. Pokoknya badannya gede. Kalau dia sudah berbicara takut kita semua saudara. Nah sesinya dia tuh sesi terakhir. Jadi ada 3 sesi kalau belajar vokal. Kalau dia datang bunyinya itu kayak itu udah jantung kita udah gak normal. Sampai suami saya bilang gini, kok mau ya kamu bayar dimarah-marahin. Soalnya dia yang paling jago saudara. Itu saudara kalau dia udah masuk suasana yang tadi tawa-tawa jadi berubah. Teman saya jadi berubah. Ada orang nyanyi lagu dunia ini ya saudara. Nah, kau begitu sempurna, harusnya kan gitu. Jadi dia nyanyi gak begitu. Kau begitu sempurna. Dia langsung nengok. Hentikan vibra kambingmu itu. Vibra kambing cuma saudara. Apa gak ada kata-kata yang lebih baik? Itu kan nyakitin hati kan saudara. Padahal orang itu bukan mau coba berfibra. Dia saking ketakutannya nyanyi jadi kayak gitu saudara. Jadi suami saya bilang aku gak habis pikir kamu mau diajarin. Karena saya punya visi. Saya harus punya modal buat saya jadi penyanyi rohani. Karena saya pikir Tuhan gak ada yang mau nyanyikan. Begitu Tuhan buka kesempatan saya mau punya album. Umur 40 baru kebuka. Jauh banget kan nunggunya. Tuhan tuh jauh 17 tahun aku gak lihat loh saudara. Dan sesudah itu saya pikir sudah selesailah semua penderitaan saya saudara. Masuklah saya ke penderitaan yang baru. Tadinya orang hanya tahu saya penulis lagu yang tidak disukai karyanya. Maksudnya tidak berkenan untuk dibuat album. Begitu saya buat album saudara ganti topik. Penyanyi rohani yang sudah tua gitu saudara. Jadi saya pergi kemana-mana itu label itu melekat ya. Mulai saya gak ngerti, saya ini orangnya semangat sudah, pelayannya semangat. Mau besar kecil saya gak peduli, pokoknya dari sejak engkau panggil aku mau melayani. Datang satu kota, diundangkan saudara. Begitu ketemu saudara, ada yang bahkan setengah jam saya ada di situ saudara. Mana ini yang undang? Saya telepon yang panitia, yang undang sudah ada, sudah setengah jam. Loh kok enggak kelihatan? Rupanya waktu ketemu, ini orang sudah setengah jam muter-muter di depan saya. Nggak tahu saya artis rohani yang diundang. Akhirnya dia telepon saya angkat. Ini ternyata setengah jam dan dia sudah lihat saya. Karena apa saudara? Begitu salaman, loh ternyata ibu sudah tua ya. Karena dia sampul album saya, kalau saudara Google 4 sampul album saya, wow kinclong. Saking kinclongnya. Saya itu pelayanan di estate. Begitu kalau ke Medan lebay. Ini artis rohaninya. Mudah kali. Kinclong. Lalat pun kalau hinggap di pipinya tergelincir. Saking kinclongnya. Saya pelayanan di estate Petamburan. Diundang sebagai artis rohani. Kan jauh tuh jaraknya dari mahasiswa. Ya sudah selesai saya pulang kan. Nah, beberapa waktu kemudian saya diundang talk show TV rohani. Saya jadi artis rohaninya. Mahasiswa STT diundang yang tepuk-tepuk tangan dulu saudara yang suka kalau apa tepuk komen-komen ini apa tuh peserta gitu loh, peserta yang duduk di kursi-kursi. Sesudah saya selesai nyanyi, saya duduk di samping seorang mahasiswa.
Terus dia ngomong, pernah kan ngisi di STT saya? Kan saya tahu saya pernah. Iya, dia lihat saya. Ternyata ibu sudah tua ya. Gitu. Mahasiswa STT itu saudara. Jadi akibatnya apa saudara? Ini menghunjam saya. Bayangkan kalau saya nggak punya hidup bersyukur. Hidup bersyukur tuh nggak perlu hal besar, hal kecil-kecil. Produser saya bilang, album saya katanya nggak BEP. Kata dia gitu saudara. Tapi saya syukuri nggak balik modal saudara. Tapi saya syukuri semua hal kecil. Tuhan selalu izinkan untuk kita bersyukur. Dia akan taruh dalam hidupmu hal-hal kecil yang menolong kau untuk bersyukur. Saya ini minderan. Begitu album saya pertama muncul, saya minderan. Ini ceritakan saya mau nangis nih saudara. Gak laku katanya. Saudara mau tahu, Tuhan titipkan, Tuhan kasih lihat saya awan-awan kecil. Pak Yakub ini beli pertama kali album saya sampai 100 piece. Jadi kalau saudara pertama ada dapat album saya itu dari Pak Yakub itu saudara itu, aduh saya nggak tahu. Jual di toko aja susah. Pak Yakub tuh beli sampai 100 piece. Karena dia ngerasa dia mau support ya. Bagi saya itu awan kecil. Pasti akan ada hujan. Terus produser saya bilang gini, ada orang gila nih. Loh ngomongnya juga gitu, ada orang gila nih. Beli album Kak Julita Manik sampai 1000 kaset. Jadi bagi dia orang gila, karena artinya gini, kan gak terlalu gimana yang dikejar ya album. Kok sampai beli 1000? 1000 kali 30.000, 30 juta. Ada orang gila mau spend 30 juta untuk album lagu orang yang tak terkenal. Kemudian berapa waktu kemudian dia ngomong, Kak Julita ada orang lebih gila lagi katanya. Beli 1000 CD-mu. CD 50.000 saudara. Artinya apa saudara? Dalam hidup saya tahu orang ini mau bagi-bagi. Mungkin ada artis rohani baru dia mau bagi. Tapi bagi saya suka gak suka itu cukup bagiku. Ada awan sekepal tangan. Ada orang-orang yang kau izinkan ada dalam hidupku. Dia gak tahu dia sedang support aku. Kalau sudah ada awan pasti akan turun hujan. Artinya apa? Gak kebetulan. Bukan salah, memang Tuhan mau jalannya seperti ini. Nah saudara coba lihat baca ini penting saudara. Saya mau kaitkan tuh ke sini, coba saudara, bisa nggak saudara baca berikutnya ini? Boleh geser ya. Nah coba saudara jenius nggak? Yang keras saudara. Wih, ini apa sering dapat WA yang modelnya kebalik-balik gini ya saudara ya. Ah ini kan masih gampang ya. Gampang ya saudara bisa bacanya. Saya kasih challenge berikutnya saudara. 1, 2, 3. Wah, tepuk tangan saudara. Ini kayaknya IPK 4 semua nih kayaknya. Tapi ternyata ada rumusnya. Ini kan artinya kenapa saya tampilkan ini? Ini kan keadaan chaos. Keadaan semrawut. Saya mau kaitkan ke situ. Kenapa saudara bisa membacanya? Selama huruf pertama dan huruf di akhir tidak geser. Saudara perhatikan situ. Semua kata itu dibolak-balik hurufnya. Tapi huruf pertama dan huruf terakhir gak boleh berubah. Apa kaitannya secara rohani? Supaya saudara gampang relate. Ada dalam hidupmu yang tidak berubah. Tidak bisa digeser. Yang namanya Alfa dan Omega. Mau di tengah-tengahnya itu semrawut kayak benang kusut. Ada yang jaga Alfa dan Omega. Dan kenapa saudara bisa baca? Gak cukup cuman huruf pertama dan huruf akhir harus sama. Saudara harus punya kosakatanya. Kalau saudara orang bule gak bisa bahasa Indonesia suruh baca ini ya gak bisa. Saudara harus punya vocabulary-nya. Di dalam hidupmu sudah ada alfa dan omega yang menjaga sekalipun sesulit apa. Tapi saudara ingat, saudara harus punya vocabulary iman. Yang dari tadi, mata sudah bersih, lihat keadaan, bersyukur. Itu menjadi vocab kita. Jadi ketika keadaan berikutnya kusut, kita sudah punya vocabnya Allahku sanggup. Saya kasih contoh. Musa punya vocab iman. Orang Israel tidak punya vocab iman. Ada alfa dan omega yang menjaga 40 tahun. Saudara, ketika terjadi mujizat, imannya Musa semakin bertambah. Karena dia punya pengenalan Tuhan, dia punya firman. Yang ngalami mujizat yang sama orang Israel, tidak punya vocabulary-nya. Artinya apa?
hanya nerima kejadiannya. Nggak punya kosakata berjalan bersama Tuhan, Allahku sanggup. Nggak punya mereka. Jadi setiap kali ada keadaan semrawut, dia nggak bisa baca. Dia kayak orang barat, suruh baca bahasa Indonesia yang kacau balau. Nggak bisa. Saudara dan saya, ketika Tuhan izinkan hal kecil, belajar bersyukur. Itu jadi vocabmu. Semakin lebih tantangan semakin besar, belajar bersyukur. Kau ngalami terobosan, itu jadi vocabmu. Itu yang nolong kita waktu keadaan sesemrawut apapun, kita bisa baca. Tidak semrawut, ada artinya. Saudara tangkap ini? Tapi kalau tidak punya pengalaman, waktu laut terbelah dua, mereka nyanyi apa? Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Itu kan saudara. Tapi gak pernah jadi iman karena yang bergumul di ujungnya sebelum nyebrang itu Musa. Mereka hanya ngalamin berkatnya. Muji Tuhan, bersyukur. 3 hari kemudian tidak ada air. Lupa nyanyi, glory, glory, haleluya. Lupa. Langsung jadi apa saudara? Pulangkan saja aku ke tanah Mesir. Kan gitu saudara. Setiap ada persoalan, pulangkan saja. Itu lagunya. Karena dia nggak bisa lihat keadaan yang semrawut. Itu bisa baca seperti saudara tadi. Pelangi itu pasti indah. Dia nggak bisa baca. Karena dia tidak punya kosakata ilahinya, dia nggak punya. Saudara, ketika Tuhan bentuk saya seperti ini saudara. Itu yang membuat saya persoalan sesulit apapun aku bisa baca. Untuk orang lain khususnya ya. Untuk anak saya, sesulit apapun persoalan. Karena saya sudah ngalamin. Saya sudah pernah lihat Tuhanku. 20 tahun loh Tuhan aku nunggu. Masih terbuka jalan bagiku. Padahal kan sebenarnya agendanya kalau semakin tua gak bisa dipakai kan saudara. Album saya yang terakhir gak main-main di Stara. Sampai saya titip pesan sama desainer grafis. Tolong buat saya apa adanya. Supaya apa saudara? Supaya jangan sampai orang gak kenali saya. Ada seorang direktur bank ngomong gini, saya gak mau beli Julita Manik punya album, ini bukan kamu. Pak ini saya pak, bukan. Kenapa bapak bilang gitu? Di sampul album ini kenapa tidak ada telalatnya? Telalat gue segede gini hilang saudara, dihapus. Maksudnya mau ngapus kerut, kehapus telalatnya saudara. Jadi saudara bisa bayangkan kalau telat segede gini kehapus, berapa persen itu saudara filternya? Ibu-ibu kan paling senang pakai filter kan sampai jadi abu-abu. Kenapa? Mukanya jadi kayak muka bayi, nenek-nenek juga jadi muka bayi saudara ya. Iya kan saudara? Nah saya tuh udah kayak gitu. Makanya saya pesenin, tolong buat saya apa adanya. Tenang, tenang kata dia gitu kan. Percayakan pada ahlinya, udah kasih pesan sponsor. Begitu muncul, saya gak berani kasih sama anak saya. Saudara, karena muka saya di situ kayak Momo Geisha. Udah kasih pesan sponsor saudara. Jadi saya bawa pulang ke rumah kan saudara. Anak saya nyamber, dek mau kayak Cherry Bell gitu loh saudara. Aduh Tuhan Yesus, pada umurku tambah tua. Saya sudah habis kan saudara. Bukan tambah habis, orang yang mengucap syukur kata Tuhan berjalan makin lama makin kuat. Saya bulan Juli lalu baru ulang tahun 58 tahun loh saudara. 58 tahun, bagi saya umur hanyalah angka. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kenapa bisa gitu? Perjalanan tadi tuh kecil bersyukur. Pak Yakub gak ada orang yang mau beli album saya, Bapak beli 100, terima kasih Tuhan Yesus. Kan tuh berarti Tuhan geraknya lumayan juga tuh saudara ya. Tuhan aduh katanya gak laku albumku, ada orang yang beli 1000 gak tahu dia kasih kemana itu. Terima kasih. Dari gitu saudara kecil. Oh Tuhan masih ada orang yang tertipu gak tahu aku sudah tua dia undang aku Tuhan. Walaupun aku pulangnya nangis, terima kasih dikasih kesempatan pelayanan. Dari day by day, step by step. Saudara, bukannya tambah loyo, tambah kuat imannya, tambah Tuhan buka kesempatan. Dan kesempatan yang Tuhan buka gila-gilaan saudara. Saya udah dari beberapa tahun ini saudara. Kalau dulu orang minta jadwal saya bilang gini. Boleh tunggu 5 menit? Kenapa saya ngomong gitu saudara? Supaya gak ketahuan jadwal saya ini gak ada. Kalau langsung bilang ada gitu kan kayaknya gak ada undangan.
pakai trik dikit lah saudara ya. Udah ditolak, nggak ada yang ngundang lagi, saudara kan ketahuan banget. Boleh nunggu, kan nggak dosa, boleh nunggu 5 menit, saya cek jadwal dulu. Padahal kalau saya cek jadwal, semua kosong melompong. Kalau sekarang saya bilang gitu, saya bukan tricky saudara. Benar saudara, saya sampai nangis, Tuhan. Kok bisa ya Tuhan, orang yang sudah tertolak sedemikian rupa dan ada batasan yang ditetapkan dunia. Tambah tua engkau tidak bisa jadi berkat. 40 udah tua loh saudara. Tapi Tuhan yang kosakatanya ku miliki, Dia baginya tidak ada yang mustahil. Dia hanya lihat hati. Selama aku punya hati, serumit apapun keadaan, Tuhanku punya rencana yang baik bagiku. Wah, kalau sekarang jangan coba-coba mendadak saudara, nggak bakal dapet. Paling ada yang cancel atau saya mau liburan terus saya jadi pakai, paling begitu. Ya Pak Yakob. Jadi artinya begitu saudara. Jadi artinya saya sampai bilang, Tuhan kok bisa sampai berubah begitu ya Tuhan. Kok bisa sampai berubah begitu ya Tuhan. Itulah Tuhan. Makanya waktu anak saya punya pergumulan, saya pakai ini. Cuman karena dia, nah catat, dia tidak punya pengalaman itu. Makanya ketika dia ngerasakan, sudah terlambat lulus dari ITB. 2 tahun anak saya terlambat. Dan dari awal sudah bilang gak sanggup lagi mama. Gak sanggup lagi, aku mau give up. Dari awal sudah mau tingkat 1 sudah mau drop out. Nulis skripsi sampai lewat 2 tahun sudah hampir give up. Saya gak pernah paksa anak saya harus lulus. Tapi saya bilang kamu harus coba sekuat tenagamu. Orang yang namanya pemenang itu bukan hasilnya. In proses kamu adalah pemenang. Dia coba lulus, telat 2 tahun. Teman-temannya anak ITB semua pada kerja di luar negeri. Semuanya hebat-hebat. Ya, yang IPK-nya hampir 4 gitu ya, pada kerja di luar negeri, di Singapura lah paling enggak saudara. Dia punya dream. Dia punya dream. Nah saya pikir dream anak ini kuat sekali. Sampai dia itu saudara, apply ke Singapura, disuruh interview di Singapura, dia pergi backpackers dia saudara. Sampai nginap di hotel-hotel kapsul itu saudara, yang cuma pakai tirai itu loh saudara. Tapi saya lihat ini kan enggak, saya ingat firman Tuhan, sesuatu yang kuat dalam hidup kita, itu bisa jadi Tuhan yang taruh loh saudara. Enggak semua orang punya dream seperti itu. Ditolak saudara. Dia kerja lagi di perusahaannya, oh dia bilang, saudara tahu anak saya lulus 2 tahun telat. Kerja, gaji orang magang yang on time lebih tinggi dari gaji anak saya. Saudara kebayang enggak itu? Enggak bisa syukur kan? Capek kerja orang Jakarta lah saudara ya. Pulang kerja sampai rumah jam 11 malam. Saya bilang, sudahlah sayang, kamu kos aja dekat kantor di daerah Kuningan sana saudara. Ke rumah saya kalau pulang kerja tuh macet sekali. Dia bilang enggak mau. Paling enggak kalau aku pulang, aku masih ketemu papa mama. Papa mama masih bisa kuatkan hatiku untuk berharap 1 hari lagi. 1 hari lagi. Day by day begitu. Dreamnya masih ada. Saya bilang belajar Tuhan yang pegang. Saya selalu bilang anak saya gini, lihat pakai kacamata Tuhan itu, serumit apapun, sehopeless apapun pekerjaanmu, kerjakan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Karena bosmu itu Tuhan. Kalau engkau buat seperti itu, bosmu Tuhan. Bukan bos di kantor, itu hanya perpanjangan tangan Tuhan. Bosmu Tuhan, bos yang paling tahu kapan mau promosi kamu. Bos yang paling tahu untuk angkat kamu. Jadi kalau udah mulai lesu-lesu dengan gitu semangat lagi. Makanya dia ini kerja di perusahaan online shop saudara. Itu setiap tanggal kembar itu dia kan saudara kan nunggu-nunggu sampai detik-detik kan. Mau iPhone kan saudara. Dia gak tidur saudara karena sering ada crash kan saudara. Anak saya orang IT. Saya bilang kerjakan sekuat tenagamu. Jangan pernah engkau bekerja karena gaji. Karena bosmu itu Tuhan. Jadi kualitas kerja anak ini luar biasa. Singkat cerita, enggak pernah lagi mimpi. Sudah pupus harapannya, tiba-tiba dia dipanggil bekerja saudara. Di Singapura. Jadi anak saya ini sekarang kerja di Singapura. Tapi saya masuk dalam babak lembah yang baru. Di sana stresnya minta ampun saudara. Berkali-kali juga, ini kayaknya aku mau resign. Ini kenapa saudara? Dia enggak pernah punya kosakatanya. Saudara tangkap ini. Ketika dia bergumul, orang tuanya yang kasih tahu itu nggak pernah jadi sesuatu yang keputusan dia sendiri. Jadi kekuatan orang tua untuk terus percaya nak. Nah detik itu dia percaya. Tapi kalau dia sendirian, dia belum pernah punya sesuatu yang ya Tuhan. Pengenalan pribadi akan Tuhannya kurang. Makanya saya bilang di Singapura, kamu harus bergereja tetap, nggak boleh pindah-pindah. Dikembalakan, ikut komsel.
Saudara, dia bilang gak ada yang cocok. Saya suruhlah ke GBI kan saudara. Apa laporannya? Gak cocok, orang tua semua isinya gitu loh saudara. Lo coba bayangkan saudara. Nah saya bilang ini anak semakin drop nih. Ini harus ditolong, hanya Tuhan yang bisa tolong menurut pengalaman kacamata saya. Ada masa depan, tapi harus mengandalkan Tuhan. Nah saudara dia kan picky banget untuk gereja. Suatu ketika dia ngomong gini, saya sampai doa, saya ingat Amsal. Tuhan tuh bicara bukan hanya lewat mimbar. Tuhan bisa bicara lewat orang-orang sekeliling kita. Seperti tadi ya Pak Yakub itu bisa, Tuhan pakai untuk bicara sama saya. Tindakan orang lain bisa bicara sama saya. Tuhan pakai semua channel. Karena apa? Saya sudah bisa lihat kacamata yang rumit pun, Tuhan bisa buat baik. Ini masa depan anakku, dia lihat rumit, gak punya pengharapan. Aku bisa lihat karena aku sudah pernah ngalami ya Tuhan. Aku gak mau give up Tuhan. Nah saudara, anak zaman sekarang bukan karena anak zaman sekarang. Ada masanya dia lebih dengar temennya kan. Saya doa, Tuhan pakai temennya. Siapa saja yang bisa dia percaya untuk bisa melihat Tuhan. Karena dia perlu kacamata Tuhan untuk lihat itu. Nah saudara, ini yang lagi gundah gulana berkelana dari satu tempat ke tempat lain. Tiba-tiba saudara, dia ngomong gini saudara. Ma, oke kita lihat dulu ya bagian terakhir. Tadi kan sudah sungguh sebelum saya tuntaskan dengan ilustrasi ini. Semuanya indah pada waktunya. Tunggu pada waktunya itu yang susah saudara. Yesaya 31 semua orang tahu ini. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Yang nunggu Tuhan tapi dengan quality menunggu. Menunggu yang percaya, menunggu yang tahu Tuhan pasti bertindak. Tuhan tidak pernah terlambat, jadi bukan nunggu idle. Nunggu yang percaya Allahku bekerja. Ayat yang kita sering kutip adalah Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan ya. Kita tahu sekarang, saudara tahu untuk sampai kepada Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang itu perlu quality time. Waiting quality time. Menunggu yang berkualitas itu dalam Tuhan. Menunggu yang kualitas itu percaya janji Tuhan. Tuhan berjanji, Yeremia 29 ayat 11. Aku tahu, ini POV-nya Tuhan. Ada rancanganku, yang sudah lihat rancangannya siapa? Rancangan itu kan belum terjadi di depan. Yang sudah lihat siapa saudara? Tuhan. POV-nya Tuhan, aku tahu. Kita sudah tahu belum? Belum. Yang kita lihat ke anak saya ini kan, kok makin terjeremus dia saudara di sana. Kok makin gundah gulana, kok makin stres. Kita belum lihat tapi Tuhan sudah lihat. Aku tahu POV-nya Tuhan. I know. Roma 8 ayat 28. Ya Tuhan. Aku tahu. Nah aku tahu yang berikut ini kita tahu, ini kita udah tahu. Jadi antara God knows and we know itu ada jeda waktu. Sudah tangkap ini? POV Tuhan rancangan terbaik menjadi POV kita. Ternyata benar ya Tuhan rancangan terbaik. Itu perlu jeda waktu, kita harus nunggu. Makanya nunggunya dalam Tuhan. Makin haus akan Tuhan, makin cari Tuhan. Saya tahu anak saya sedang dalam proses menunggu. Dia perlu Tuhan. Tapi kan kalau kita ngomong nih, yalah papa mama, bukan non respectfully ya, dia respectfully ngomong. Papa mama hamba Tuhan, selalu ngomongnya firman. Seolah-olah sudah tidak sesuai kan dengan kemajuan zaman. Saya bilang Tuhan, tolong anak saya ini pakai segala channel yang dia trust untuk ngomong sama dia. Message yang sama. Tiba-tiba dia ngomong sama saya, Mama ada sosok senior dia dulu di ITB, kerja juga di Singapura. Sungguh-sungguh ikut Tuhan tapi gak pernah ketemu. Bayangkan itu sudah, kerja gak pernah ketemu karena tempatnya beda. Lihat di X, di Twitter. Si kakak ini katakan namanya Kak Tony ngomong, Tuhan luar biasa. Istrinya apply ke UK, keterima. Suaminya boleh work from home, jadi ikut ke UK. Mujizat masih ada. Dia ngomong gitu loh mama, istrinya keterima. Padahal istrinya waiting list sudah gak keterima. Tiba-tiba ada yang cancel. Wah ini orang ngomong di Twitter. Jadi terus dia ngomong sama saya, Kak Tony luar biasa loh. Dia bilang gitu di Twitter. Terus saya ngomong, tanya Kak Tony gerejanya di mana? Udah kamu satu gereja aja sama Kak Tony. Ikut komselnya. Berarti kan Kak Tony bertumbuh. Akhirnya saya tanya dia, sudah nak? Sudah pindah ke sana? Sudah Ma. Di mana gerejanya? Ternyata yang banyak orang tua itu. Saudara lihat di sini. Makanya saudara jangan sempat lihat anakmu yang sudah udah sampai gimana udah dinasihatin nggak mau saudara. Doa sama Tuhan. Tuhan tuh punya cara. Pakai semua channel yang dia bisa dengar. Imanku kutaruh di sana saudara. Dan saudara
udah ikut tapi belum mau pelayanan. Akibatnya apa? Saya percaya orang yang pelayanan itu Tuhan buat istimewa. Membuat dia lebih dekat, kan harus persiapan, belum mau. Saya bilang Tuhan tolong, masih gunda-gunda lagi tapi udah bergereja, udah lumayan lah saudara ya. Udah bergereja. Terus saya bilang gini, selalu gitu, aduh gundanya sekarang udah lebih gini. Kan di sana jarang orang memuji. Kayak robot, bisa gak ngomong-ngomong sama orang di kantor. Beda kayak kita kan, dikit-dikit chit-chat gitu kan. Gak bisa, pokoknya kocok. Terus banyak orang mainland, China mainland gak bisa bahasa Inggris. Meeting, saudara kebayang gak itu meeting? Mereka bahasa Mandarin, anak saya gak bisa bahasa Mandarin. Orang Singapura kan bisa bahasa Mandarin, kita gak bisa bahasa Mandarin. Blank kan saudara, aduh kesesakan sekali. Waduh itu berita yang selalu saya dengar. Saudara, semrawut, benang kusut. Tapi lihat seperti tadi, kalau aku punya firman Tuhan, maka yang kusut pun gak kusut. Yeremia 29:11, memang ada waktu menunggu, tapi pasti bagi orang yang percaya, yang hidup sesuai dengan apa yang dia tuntun, akan ngalami. Saudara kami udah gak tahu lagi cara tuntunnya. Ngomongnya udah gak tahu, paling hanya dengerin doa. Kita sering call doa. Tiba-tiba akhir tahun yang lalu dia ngomong gini, mama bilang sama papa, karena dulu udah pernah tapi dilarang. Aku ini gundah banget, mau menghibur hatiku, aku mau ke Kenya. Berlibur sudah ke Kenya, sudah Afrika. Kok gak ada yang lebih eksotis gitu, Eropa. Kalau saya pikir kan kalau mau menghibur diri ke Eropa lah kan saudara kan. Ke Kenya, ngapain kamu ke Kenya? Aku mau melihat hewan-hewan liar. Bagi saya lihat hewan liar tuh di taman safari saudara, udah cukup. Ternyata dia bilang gak mau, aku mau lihat yang ribuan. Di tempat liar, gak ada yang kasih makan. Aku mau lihat ke sana. Dia mau lihat tuh migrasi gajah. Dia mau lihat itu. Saya bilang maaf, saya ngomong papa jangan ya Pita, kok dia tambah stres kalau dilarang. Kamilah berdoa 2 minggu di Kenya, yang budget trip lagi loh saudara. Bukan rame-rame, dia sendiri dari Singapura join sama mancanegara, turis-turis tak dikenal saudara. Saking keponya, zaman sekarang kan kalau anak-anak masukin di story kan hilang dalam 24 jam. Nggak ditaruh di feed. Jadi setiap kali dia upload story saya screenshot. Karena ada jejak digital kan, ada mobil situ, ada platnya. Sampai segitunya saya saudara. Aduh Tuhan, tolonglah anakku perempuan Tuhan. Di Kenya saudara, orang dia kirim foto Oreo tinggi-tinggi. Aduh Tuhan tolong. Saudara, tiba-tiba 2 minggu pulang. Berubah ini anak. Terus dia memutuskan mulai mau pelayanan. Kok bisa sayang? Dia bilang waktu di Kenya, lagi naik itu kan, padahal gundah ini pergi nih, naik mobil itu loh, jeep itu yang ada besi-besinya tuh, lihat, terus Tuhan bilang lihat nih, lalang-lalangnya kan subur, namanya Kenya saudara ya, tinggi-tinggi lalangnya, kamu lihat lalang ini, tak berarti di mata orang kan subur, siapa yang siram? Gak ada Tuhan, itu dalam batin dia, kalau lalang saja aku pelihara, apalagi kamu, ada yang khotbah gak? Gak ada. Lihat lagi kan ribuan jerapah yang tinggi, ribuan kuda Nil, semua beda-beda, gajah, ada yang kecil, ada yang besar. Survive di alam liar. Tuhan kembali ngomong, semua beda. Semua bisa makan. Siapa yang kasih makan? Gak ada manusia kasih makan. Kalau hewan saja ku pelihara, apalagi kamu. Pulang beda, bolehlah tepuk tangan saudara. Pulang beda memutuskan melayani Tuhan. Saudara yang khotbah gajah, jerapah, kuda Nil, lalang. Tapi sudah ada muatan sebelumnya yang dia tolak, yang dia tidak percaya. Tuhan langsung ngomong di keadaan. Saudara, bodoh sekali saya sama dia nangis-nangis, dia melo-melo, terus hati saya terpengaruh. Bodoh gak saya saudara? Akibatnya apa? Hari saya pun jadi tidak baik. Saya pergi ke pelayanan kemana-mana, suasana hati saya tidak baik. Toh pada akhirnya, nah kemarin walaupun masih galau-galaunya masih, karena apa saudara? Sekali lagi, sebelum itu menjadi seutuhnya kosa katamu, kamu pasti akan mengalami challenge terus. Kemarin saudara sebagai salah satu karyawan yang dapat apresiasi dari company. Yang galau-galau seperti Tuhan pelihara. Jadi hari ini ayo kita memutuskan. Tuhan, aku mau sungguh-sungguh ikut Engkau. Segala sesuatu yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ada agenda rencana Tuhan yang sangat baik. Aku mau pegang hati Tuhan itu pasti. Nggak indah pun kulihat indah. Masih ini anak ini berontak-berontak, nggak mau percaya firman Tuhan, nggak mau ke gereja. Indah. Kau taruh ini dalam rahimku, Engkau taruh dalam keluarga kami, Engkau sudah urapi. Pasti indah. Sama anak saya bilang, ini anak sulung. Tuhan, dari dia masih
Pak, 10 tahun loh saya doain anak saya ini. Ini anak sulung berkatnya 2 kali lipat ganda supaya dia bisa jadi role model untuk adiknya. Ku pegang Tuhan. Dari belum ada pengharapan, ku pegang. Berkatnya 2 kali lipat ganda. Jadi semua rencanamu. Kalau makin jahat yang terjadi, saya bilang, oh ada rencana iblis mau menggagalkan. Aku hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Oh sekarang beda sekali dia saudara. Dulu dia pernah 8 bulan gak mau ngomong sama saya. Sekarang kalau mau pulang, mama skincare-nya apa yang sudah habis. Dia tahu hamba Tuhan gak mau yang mahal-mahal. Jangan yang murah-murah mah. Yang mahal. Begitu dia bilang yang mahal, saya kesempatan. Chanel. Apa fondinya yang habis? Dior. Jadi saudara lihatlah saya agak kinclong dikit lah saudara kan akhir-akhir ini saudara. Traktir adik-adik dong ke restoran Jepang yang mahal fine dining. Adik-adik lihat harganya langsung ketakutan. Langsung lihatnya kan orang Indonesia kan dari kanan dulu ke kiri di menu kan. Di kanan ada harga, menu di kiri. Nggak cari makanan kesukaan, lihat dulu harganya berapa. Kanan ke kiri. Kakaknya lihat, cecenya lihat. Dek, terserah mau makan apa saja. Kakak bayarin. Jangan lihat dari kanan ke kiri, kiri ke kanan. Saudara, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Tapi yang saya lalui, anak saya lalui gak mudah saudara. Dan kedepannya saya tahu masih ada tantangan demi tantangan. Tapi aku sudah punya ilmunya. Benang kusut sekalipun Tuhan. Aku mau percaya dalam segala sesuatu. Termasuk yang aku sedang nangis. Pasti indah pada waktunya. Haleluya.